2010. Kok bisa jadi satu angkatan? Ya, ngajak perang. Kan kita ini ya buat keluarga, buat sekolah, dan buat negara terutama gitu. Kalau gue mengajarkan ke anak-anak karena gue di bidang bahasa ya lo harus bangga berbahasa Indonesia gitu. Betul. Jangan lo lebih kedepankan bahasa asing. Gue bilang apalagi dengan culture anak-anak sekarang, Jaksel yang dicampur-campurin kan. Betul. You know lah what I mean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufik wal hidayah. Udahan. Nah, belum dong, kita baru mulai. Hari ini spesial, ada pahlawan nasional, bro. Siapa itu? Sebelah. Ponakannya ini ya? Siapa? Cutnya Din? Bukan. Cutnya Ditiro? Bukan. Siapa dong? Namanya Lutfi. Bagi guru. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Makanya gue undang Lutfi. Salah satunya teman SMA kita juga. Spesial hari kemerdekaan. Ya nggak? Ini apa sih? Ambil aja nih kasih gituan deh mah. Pi, diam aja Pi. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat Lutfi udah mampir ke podcast kita. Ya kalau dibilang geng kiri ya dulu. Geng kiri di geng kanan. Oh geng kanan dia ya. Guru. Iya. Coba kalau dulu main sama kita ada guru dia. Oh aduh. Iyalah. Dari awal-awalnya coba Pi, lu masuk angkatan siapa sih Pi? Bukan angkatan kita kan maksudnya ya? Iya. Gue masuk 2007. 2007 berarti di bawah kita ya? Iya. 2007. Kita Lulus 2010. Kok bisa jadi satu angkatan? ya ngajak perang. Kan kita ini ya. Ngajak perang lu. Nanya ya. Kita ini itu di situ investor. Buset. Investor. Orang bayar 3 tahun, kita bayar 4 tahun. Di sekolah apa kuliah Bang? Sekolah apa kuliah tuh ya kan? Kuliah 4 tahun. Jadi dulu di kelas 1 kita ya bro. Iya. Gua ini dulu 1-3 ya. Kita 1-3 ya. 3. Lu Gue 1-2. 1-2 ya. 1-2 dulu. Dia sama gerombolan Kidai. Iya, sama Kidai Rizky Pamungkas. Rahman Tio. Iya, Ngomong juga, oke. iya, maaf si Alfian. Pokoknya dia Alias gila tuh Opong, dua ya. itu. Pasti. Iya, 1-2. Tapi Ompong sama ini geng kiri sama kita itu. Yang Ini rusak kita dia. anak. Rusak dia. Ih, bodoh banget. Rusak dia. Bodoh banget deh. Bodoh banget, Pong. Makanya gak ada yang jadi guru kan yang berdua. Iya. Jadi geng hero-nya nih, geng hero lah ibaratnya kan. Geng kanannya si Lutfi. Nah, geng villain-nya tuh Kayak Marvel loh. Ada villain sama hero-nya. bahkan kita menyambut Spider-Man keluar rilis. Iya. Dan berarti ini Desember Doomsday ya enggak? Iya. Ya, jadi pakai istilah yang berkaitan. Ya. Boleh. Kan dengan pahlawan juga ya. Tapi Pi, pertama nih yang pengen gue tanya sama lu. Lu ngeliat kita dulu gimana sih? Ya orang lu. Enggak kan gengnya ini kan beda nih. Oh, ini antara geng kiri sama geng kanan nih. Iya. Kan tahun dia di zaman itu IPS gimana ya? Bukan yang ngejelekin nih. Ya pertanyaannya IPS zaman itu sama IPS tahun sekarang nih sebagai lu guru ini apa bedanya Pi? Oh jelas beda. Jelas Kalau beda. IPS dulu yang mau belajar setengahnya belajar, setengahnya lagi belajar di luar. Paham lah saat itu apa ya. Kalau IPS sekarang mereka bener-bener mau belajar buat masa depannya. Jadi nakalnya kurang, banyakin belajar gitu. Banyakin belajar. Kalau kita dulu ibaratnya yang mau belajar dalam dalam, di luar gitu ya. Kita yang di luar aja. Pilihannya terserah lah kalau saat itu. Sampai ada guru yang malas dah tuh ya, maksudnya masuk kelas kita.
Tuh kerjaan LKS udah keluar lagi. Oh ada lagi. Iya. Ada lagi. Berapa tuh ya? Lupa ya? Gue lupa lagi. Lupa. Ini menyangkut masa depanmu. Ini dulu sekarang Pak Guru ini di mana? Oke, maksudnya? jadi si Lutfi ini dulu angkatan kita sekolah. Angkatan gue sama Iya. dulu. Nah, gue juga sebenarnya dulu jujur nggak main sama Lutfi, ya kan? Betul, Nah, betul. waktu SMA. Karena ya gue yang belajar di Geng giri, luar. geng giri Gue yang lo. belajar di luar. Ya ibarat kata dari Lutfi ini dari kita bertiga lebih nyambungnya ke siapa sih? Gitu. Ya, terus Lutfi ini nggak tahu gimana ceritanya. OSIS nggak sih? Enggak, gue nggak OSIS. Gue dulu ya anak biasa aja sebenarnya Iya, sih. biasa aja. Biasa aja, dipinter-pinter enggak, dibilang enggak juga. Iya. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Oh iya, gue inget ini. Ya. Pertandingan futsal Iya futsal. 2008 apa 2009 ya? SMA 28 kan? Apa bukan? Bukan yang kelas mid. Gue kan Oh. ketemu final tuh. Sama anak IPS, sebenernya gue lupa tuh. Yang gue tendang kakinya. Terus gue mau diajak gelut tuh. Gue inget banget tuh. Karena kalau salah anak IPS tuh. Siapa ya? Anak IPS, anak futsal. Bukan gue berarti. Kalau gue Di bawah kali ya? gua nggak suka. Siapa ya yang senang anak futsal gitu? Dia siapa yang namanya tinggi segala macam, dia emang bagus ya? banget sih main futsal tuh. Gue inget banget bahasa sama IPS tuh ketemu di final 2008 tuh. Siapa namanya? Lupa namanya siapa. Mukanya Orang-orang Saya masih ingat, tinggi gede. Jojo bukan, Jojo? Bukan Jojo. Siapa yang namanya lupa gitu. Pokoknya dari situ tuh gue agak-agak wah anak IPS nih ternyata sebenarnya asik-asik gitu. By the way, dulu Solidaritas. kita anak IPS, tapi anak bahasa ya. Iya. Waktu itu BK ada kelas bahasa. Betul. IPA Bahasa IPS. PS. Dan sekarang jadi guru Bahasa Indonesia. Linear. Di SMP SMA Bunda Kandung. Wah. Bunda Kandung. Tadi sampai mana? Udah bohong. Kayak perjalanan kelas 1, gua nggak terlalu main dulu sama Lutfi Iya, kan. iya. Kelas saya kenal sih kenal, tapi nggak main bareng lah gitu. Say hello aja lah. Iya, betul. Jadi Nah, muka. kenal di sekolah, di luar main beda gitu kan. Nah terus nggak tahu gimana ceritanya, kita punya grup komunikasi sosial inilah. Iya, reuni. satu angkatan. Satu angkatan. Nah ternyata Lutfi di situ udah jadi guru nih sekarang. Iya. Mulai kontak. Betul. Gue bilang gimana ceritanya sih sebenarnya bisa jadi guru di BK gitu. Iya, ada. Ya awalnya sebenarnya gue jujurnya nggak pengen jadi guru ya awalnya. Awal pengen banget jadi jurnalis. Abis lulus ngapain? Habis lulus kerja dulu tuh. Di Kerja banyak di retail, terus di banyak lah beberapa perusahaan gitu, ada 3 perusahaan 4 perusahaan. Terus gue ngumpulin duit lah di situ, ngumpulin uang. Baru daftar kuliah, daftar kuliah. Bener, Bik. Iya, daftar kuliah 4 tahun itu keluarga nggak ada yang tahu sama sekali tuh. Keluarga nggak ada yang tahu sama sekali. Tahu-tahu udah kuliah aja semester 1 gitu. Terus ngambillah prodi bahasa Indonesia. Prodi bahasa Tadinya Indonesia. diarahkan di Unindra, Universitas Indra Prasta PGRI. Pasti Unindra. Tadinya diarahkan ambil sastra Jerman. Karena kan saat itu ada bahasa Jerman ya, bahasa Iya. Jerman, Inggris, sastra Indonesia sama antropologi. Karena kan gue saat itu agak sulit belajar bahasa asing, jadi gue cari aman sih sebenarnya, ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Jadi ya awalnya gara-gara guru kita juga sih, Gara-gara siapa? almarhumah Bu Yusniar Cahaya, Ida, ya beliau inspirasi gue lah intinya gitu kan. Beliau telah ngajarkan yang baik buat kita. Iya. Akhirnya ya lanjutkan perjuangan beliau lah di sekolah kita yang tercinta kan seperti itu. Cinta. Iya tercinta ya. Kamu tercinta kan ada. Sekolah tercinta belum ada nih. Iya, kamu tercinta. Sekolah di situ, ngajar di situ, nyari duit di situ. Jadi berarti kan sekarang Lutfi ini perpanjangan tangan dari Iya. Mami Yus Bu Ida Ya, lah gitu ya. almarhumah Yusniar Cahaya. Iya. Sama Bu Tapi dari almarhum itu sempat ada berapa guru ya yang udah ngelewatin bahasa Indonesia ya? Ada 2 atau 3 gitu, lupa gua. Sebelum lu posisinya. isi. Iya, ada posisi 2 atau guru 3 bahasa gitu. Indonesia ya. Karena setahu gue beliau itu 2014 baru PNS kan ya. Baru PNS dua-duanya. Jadi ada beberapa guru gitu, 2 atau 3, baru setelah itu gua gitu. Setelah gua masuk. Oke. Nah, terus berarti guru-guru yang zaman kita masih ada tuh sekarang siapa aja, Bi? Oh, masih ada beberapa kayak. Tapi udah gak banyak lah ya. Iya udah nggak banyak, kayak Pak Agus, Ilman, beliau masih ngajar. Pak Agus masih ngajar. Masih ini. ngajar. Matematika, fisika. Matematika fisika. Oke. Itu wali kelas gua. Beda-beda. Agus Ilman. Halo bagus. Pak Madani masih. Pak Madari masih ada. Beliau Kepala kepala sekolah. sekolah. Beliau kepala sekolah. Oke. SMP SMA Bunda Kandung. Oke.
Gue tuh tahu dia jadi guru pas lagi lebaran kemarin. Orang ngobrol-ngobrol, gue ngobrol lah sama sepupu gue ketemunya kan nyokapnya ponakan gitu kan. Om kenal ini Pak Lutfi, siapa ya? Gue bilang, ngapain gue bilang? Ini sekarang kan jadi guru katanya teman Om Ilzam katanya. Mana kontaknya? Ternyata ada kan di grup BK kan. Oh iya ini ada kontaknya juga. Sepupu lu sekarang sekolah di BK? BK SMP. Pas 9. Oh diajar sama Iya, diajar sama doi. Pas 9 ya. Oh jadi sekarang guru di BK itu ngajar di SMP juga, SMA juga. SMA juga. Cuman tahun ini gue konser ke SMP karena alhamdulillah dikasih jabatan kesiswaan kan. Jadi ngurusin SMP SMA sih. Jadi OSIS, ekskul ke gue. Jadi di BK itu ada 3 guru untuk kesiswaan. Siswa. Iya. Cocok lu udah pindah pada kita. Gak cocok gitu. Kita nggak cocok ya Bang. Jadi apa BK kalau kita yang ngajar? Hore semua ya. Tim tim apa ini? Pokoknya dulu kalau kita di BK nih, di mana ada keributan, Ya pasti kita tahu kan. di mana ada rusuh, Besok dipanggil. Besok dipanggil. di mana ada yang distrap gara-gara tawuran, udah pasti dia. Anjir gue mulu. Nostalgia ya. Si Arul masih ada nggak sih? Arul udah nggak ada. Oh ini ngomongin kantin nih. Iya, kantin. Ngomongin kantin ya? Iya. Kantin itu yang legend tinggal Bang Opik. Oh. Somai. Oh, pesoma. Masih. Kopi somai kan emang hari-hariannya kan. Iya. Malam juga jualan. Iya, Potangan. jualan potangan benar. Kodir pun udah nggak ada. Kodir pernah adiknya, tapi nggak masuk di sekolah, di luar aja dia. luar. Gitu. Terus yang Sisa. ibu-ibu jualan Warungan. Udah nggak ada. Kalau kata temen gue dulu ada Niko, orang nanti. Ibu ganjen. Yakin aja. Iya, Iya. nasi Tahu, goreng, tahu. nasi goreng atau nasi Iya. kuning. Iya. Iya, tahu gue. Iya, tahu kan? Pakai bandu. Ini masih ada nggak? Udah nggak ada. Banyak yang baru tuh. Pak Haji. Pak Haji masih. Oh, Pak Haji masih. masih. Ini guru-guru pada tahu nggak sih gue punya beginian? Abis ini insya Allah gue share lah gitu. Kita Yang penting alumni kita makin jaya gitu ya kan. Makin peduli. alumni terbaik, kita termasuk angkatan terbaik. Baik di angkatannya. Iya, terbaik di angkatan. Soalnya nggak ada lagi dipilih udah kita doang. Iya, betul. Oh, tapi gue mau berprestasi loh. Gue dulu yang mempresentasikan kesenian musik. Asik. Wah. Mantap. Benar-benar. Iya. Studio tuh kuncinya di gua. Iya. Iya. Kepercayaannya mamitin dulu. Iya. Oke. Selain ke lu. Hasil si Udin Gagung masih ada? Udah enggak, gue udah enggak. Oh, udah enggak? Udah banyak. banyak kemana emang? Resign nih, banyak kan yang baru-baru kan ya. Oh. Jadi Tapi yang penjaga sekolah tuh siapa nih? Satu lagi yang selain Udin? siapa? Yang Bang Samsul yang ke Ambon. Iya. Bukan Namun satu Bukan. lagi. Itu bapaknya Japlong. Bukan. Si ya, Pak Jayadi Kurus Jaya. ke Pasaman. Sama nih yang kurus Pasaman, hitam. iya Pasaman. Ya kurus hitam itu Bang Samsul, Bang Ucok terkenalnya. Bukan. Siapa ya? Pokoknya terakhir tuh gue mesen Gojek, dapatnya dia gitu. Oh. Kok dia sih gitu? Kan rumah gue di Poltaran kan. Iya. Dapatnya dia. Mas lu udah nggak di SMA? Enggak mas, lu sekarang udah narik ojol aja full katanya. Lupa lagi namanya siapa? Ya itulah pokoknya. Ya yang Jawa lah pokoknya. Jawa. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya gini, Pi. Dulu kan maksudnya lu tahu kita sekolah bareng di generasi yang sama gitu. Iya, generasi yang sama. Kenakalannya kan pasti berbeda ya. Betul. Nah, terus sekarang dengan lu menjadi guru nih, bagaimana cara lu menghadapi anak-anak yang mungkin kenakalannya kita Berbeda ya, berbeda. Beda pasti kan? Berbeda lah sama zaman kita. Kiat-kiat lu Pak kira-kira apa itu, Pi? Ya, Gimana? Karena kita dilahir di generasi milenial ya, tahun 90-an, pasti beda banget tuh ngadepin Beda ya? Gen Z sama Gen Alpha tuh. Oh, kenakalannya beda. Beda banget. Dia kan maunya sebenarnya kalau Gen Z Gen Alpha itu dikasih kebebasan, nggak bisa dikekang, nggak bisa dimarah-marahin, apalagi hukuman fisik mereka nggak bisa terima tuh Yang seperti itu. digambar-gambarin. Iya nggak ada, zaman sekarang udah nggak ada, udah nggak boleh, Kita dikopel-kopelin dulu. Kalau dulu kan kalau gampar tuh udah, tapi kan mendidik saat itu. Iya. Buktinya kan udah Tapi pada mendidik. sukses benar. Ditendang tulang Iya. kering ya. Sekarang nggak ada kayak gitu. Jadi mereka lebih senang ke
media sosial, yang tampilannya lebih ke video segala macam, visual, dan mereka juga nggak senang dengan metode ceramah nih kayak dulu kita suruh nyatet banyak, mereka nggak senang gitu, mereka lebih senang mengeksplorasi, misalnya nyari media pembelajaran, terus mereka presentasi, mereka lebih senang kayak gitu pembelajarannya sih. Gen Z, Gen Alpha tuh kayak gitu, bikin konten tuh udah wajib tuh karena gue urusan OSIS kan, seminggu 2 kali 3 kali bikin konten, kayak nanti mau 17 Agustus bikin proposal buat lomba, bikin konten kayak gitu. Terus kemarin juga alhamdulillah anak SMA BK kelas 10. Akmil ya? Iya, Akmil 2024 itu lolos sih, nama Ilham. Terus juga kelas 10. Kelas 10 yang baru ini kita terpilih jadi duta anti narkoba BNN di Jakarta Selatan. Dari 20 sekolah 4 besar terpilih. Itu perubahan banget itu digunakan dong, sumpah. Dari zaman kita. Sekarang positif vibes banget. Alhamdulillah. Emang dulu banyak negatif. Enggak negatif, positif. Tapi Kenakalan remaja aja. Iya, tapi dulu orang sekolah BK dong. Iya, stigmanya. Apaan sih di BK orang tua dulu gitu. Orang dulu tuh kalau udah denger BK udah itu kandung udah negatif aja stigmanya. Gua aja dikasih masuk BK karena gua sampai hari terakhir nyari sekolahan, belum nyari sekolahan. Belum dapat sekolahan. Iya, lu juga ngajak Iya gua. sama. Jadi pilihan terakhir. Enggak, itu emang strategi gue nyo. Dari gua nggak daftar dulu. Tapi dia kan kakaknya di BK. Iya, dia mau mewarisi ya, regenerasi berarti. regulasi ya. Jadi kalau sekarang sekolah di Bunda Kandung aja gitu. Udah lengkap SMP-nya. SMP, SMA. Ada ya. Daftar. STM-nya masih ada nggak sih? STM masih ada. Sekarang kan nggak ada STM, SMK deh. Masih ada Pak. Apa tuh? Yang Poltek yang di Jalan Cepet. Kalau Politeknik udah nggak ada. Kita Praktek. boleh prakteknya nggak ada Politeknik. Oh, berarti udah nggak ada ya? Udah tutup. Dihilangin Udah 3 tahun tutup. Gitu. Tinggal SMP, SMA, SMK. Gitu. Berarti metodenya berbeda ya? Beda, Lu sangat berbeda. murid Sangat. sekarang ya? Iya, sangat Dengan berbeda. yang lu tahu kenakalan kita di Iya, zaman SMA beda. beda. Bahkan anak IPS sekarang pun juga Iya, nggak kayak tahun-tahun 2009, 2010 tuh beda banget. udah nggak ada tuh Iya, beda banget. didatengin guru Iya. lain nih anak ngambil handphone anak sekolah sini nggak ada. Anak sekolah saya nih murid Bacok saya nih. palanya bocor. Udah ada. Nggak ada gitu. Pokoknya sekarang sekolah tegas, misalnya dia anak KJP terlibat tawuran, ada bukti, KJP cabut, bahkan terancam dikeluarkan. Kita tegas loh. Ada gitu. Iya, membangun citra sekolah kan susah kan. Kita meninggalkan citra yang dulu yang tidak baik, sekarang kan kita mau buat yang lebih baik. Iya, makanya perubahannya itu 180 derajat. Gue pernah Iya. cerita kok di episode mana. Gue ngeliat BK tuh, anak-anak BK sekarang kalau lagi pulang gitu ya. Antaranya gue yang malu sama pengen ketawa. Beda jam. Anak BK pakai almet, Iya. dimasukin pakai dasi. Zaman gue mah kagak ada begini nanti gue. Justru dulu gua masuk BK karena boleh baju nggak dimasukin. Bebas Jadi lagi karet, bareng gitu ya. Boleh kaos kaki warna-warni. Ini tato temporer Baposaurus ya kan. Ya kan dulu Baposaurus. Mungkin sekarang makanya citranya berubah. Iya. Karena Itu salut cat banget. temboknya juga berubah. Dulu kan warna Oren sekarang oren. dulu hero color ungu. Iya. Iya, setuju kan? Yang warna kalender, warna Iya, benar, bangunan benar. ungu dulu. Ingat banget ya. Baju. Sampai almet agak kita ya. Iya, ungu bener. Iya. Gue tapi kalau lewat situ cengin gue gini gue. Kenapa tuh? Sekolah LJ. Oren semua ya. Orang mah list apa gitu katanya. Oren Juga semua. sih dong. Berarti company color sekarang ganti orange. Iya, orange. Oh, berarti emang serius mau Biar cerah aja, biar cerah. Biar masa depan cerah Iya, juga. amin. Itulah. Ya, biar alumni masa depan cerah ya. Amin. Ya Allah. Kalau masa depan alumni cerah sih dari zaman kita udah cerah. Cerah ya. Sangat cerah loh. Ini buktinya gemuk-gemuk banget ya. Berarti kan tanda makmur. Sukses Iya, gemuk itu tanda makmur, bener. Sukses loh ini Sukses, anak-anaknya. Keren. Bangga ya sekolah di SMA Bunda Kandung, bangga banget. Bangga gue Itu juga. pokoknya ponakan gue satu sama anaknya yang kerja di rumah gue juga di SMP BK. Oh, Tapi beda, kalau nggak salah si Keke itu dapat apa sih beasiswa atau apa gitu ya si Keke ya ponakan gue ya. Yang satunya enggak. Oke. Jadi dititip tuh ke sepupu. Gue cuma Tolong titip ya. Japri doang, Japri.
Kenal ini lah, gua kenal. Kenal nih, kenal. Itu bebas. Iya. Oke, balik lagi nih. Dulu kan sosok guru yang menurut gua pahlawan gue itu kan Mamius ya. Karena nggak dipungkiri almarhum Mamius itu buat kita bertiga ya banyak kontribusinya lah. Banyak banget. Mamius, Dari Mametin. kita sekolah, dari kehidupan kita di luar sekolah, betul. kita tuh wah bisa dibilang Bantu banget lah. anaknya lah gitu, bisa dianggap gitu kan. Mau benar-benar Sayang, orang tua. Iya, itu kan maksudnya pahlawan kita itu Mamius, Iya, almarhum. guru. Nah mungkin kalau anak-anak sekarang murid BK menganggap lu seperti pahlawan nih, dari lu sendiri nih, Vi, sebenarnya definisi pahlawan itu apa sih gitu? Kalau pahlawan berarti dia memberikan karya ya. Karya ya? Memberikan karya. Iya, salah satunya karya. Iya, memberikan karya. Minimal ya buat keluarga, buat sekolah, dan buat negara terutama gitu. Kalau gue mengajarkan ke anak-anak karena gue di bidang bahasa ya, ya lo harus bangga berbahasa Indonesia gitu. Betul. Jangan lo lebih kedepankan bahasa asing. Gue Iya, apalagi dengan culture anak-anak sekarang, Jaksel yang dicampur-campurin Jaksel, kan. betul. You know lah what I mean. Iya. Anjing. Iya, bahasanya luar biasa sekali itu. I mean nggak begitu loh. Pasal gue kayak gitu-gitu apa nih? Ya itu kan gue bilang culture-nya anak sekarang. Beda Ya. zamannya emang luar biasa sih. Iya, kan? Terutama media sosial kan Betul. pengaruhnya tuh besar banget gitu mereka. Tapi di BK sendiri bahasa Indonesia ini maksudnya ke akulturasi nggak tuh bahasa Jaksel gitu? Bi? Karena gue mengajar sifatnya formal kan ya, jadi enggak lah ya, enggak gue campurin gitu. Bahkan kalau dicampurin ke bahasa Inggris pun gue kadang marah. Oh. Kalau kamu bicara bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja gitu. Kalau bahasa Indonesia aja gitu. Bahkan kalau gue bicara bahasa Indonesia yang baku, itu bagi mereka tuh agak aneh gitu. Kaku Kayak lah. kagak ya kan, tidak gitu. Apa sih Bang gitu, kaku. No ya. No, Iya. no ya. Itu tuh bahasa Inggris. Kayak gitu loh. Pokoknya SPOK. Ya gitu ya. Iya. Oh, Masih ingat apa artinya? Subjek, predikat, objek, keterangan. Wah luar biasa. Bahasa Indonesia 90 ya. Mamius. Saya Mamius sih. gue jadi pengen ketawa. Pasti sebelum syuting dia udah cari dulu nih apa gitu. Searching dulu. Dia pada dari riset itu. Iya, di saat kita lagi ngebul di depan, kita tuh nyari dulu nih. Oke, berarti tadi cara menanamkannya dengan cara seperti itu ya. Maksudnya jangan mengajarkan ke akulturasi dengan budaya yang lagi lagi marak hits sekarang, gitu. ya kan, Itu lagi harus hits. dipisahkan lah. Harus dipisahkan berarti ya. Betul. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang pahlawan tanpa tanda jasa Iya. alias guru nih ya. Lu di situ tuh jatuhnya sebagai guru apa sih, Wi? Kalau boleh tahu? Guru bahasa. Guru bahasa Indonesia ya. Itu elah, baru dipuji lu. Ya bener dong. Guru apa? Ya, guru bahasa. Maksudnya statusnya. Tadi udah. Enggak kan, maksudnya kan ada Iya. yang PNS, Iya. ada yang PNS double gitu-gitu loh, Nyoy. Karena swasta kan, itu swasta itu yayasan ya. Kalau swasta yayasan berarti jatuhnya guru honor yayasan. Berarti kayak karyawan swasta. Ya kurang lebih kayak karyawan swasta lah gitu. Kayak kita nih, misalnya gua sama Bapak kan yang kerja di memang karyawan swasta, berarti nggak jauh kayak gitu lah Nggak jauh ya. kayak gitu, sistemnya nggak jauh kayak gitu. Kita kerja, lu ngajar, sama-sama digaji lah sama-sama gitu. digaji itu. Tapi selain dari itu, ada nggak dari pemerintahan itu input-input apa Iya, gitu? apa ada berapa sekali dari pemerintah? Kalau pemerintah gitunya. buat guru paling kemarin kan sertifikasi ya. Itu kita harus ikut PPG dulu, beberapa persyaratan kita ikuti. Terus kalau sudah lulus, nanti kita dapat income yang janji Pak Presiden itu. Alhamdulillah, gue udah dapat sih. Oh, alhamdulillah. Lumayan lah buat nambah income. Sekolah lagi. Tadi yang kita Iya. omongin ya. Tapi kalau ngomong-ngomong sertifikasi itu, setahu gua kan itu kan berarti dites lagi ya. Betul, Setahu gua ya. ada tes. Karena di sini juga ada sertifikasi nih, gua tahu nih. Jadi kayak dia tuh dites dulu. Betul. Kan kadang ada yang kayak dari daerah-daerah pelosok Iya, benar, gitu juga kan. benar. Se-Indonesia itu. Nah, se-Indonesia ya kan. Udah dari daerah pelosok, yang kasihan tuh udah dari daerah pelosok, dia nggak dapat support dari pemerintahnya, Pusat, pakai pribadi, Iya benar. begitu dites nggak lolos kan, kasihan. Oh, gitu ya, banyak. Ada, maksudnya di kementerian ini. Dari apa sih? Gitu Udah ini pada tahu ini pokoknya. Gitu, ada sertifikasi. Sama ya kayak gitu. Sama. Gue juga ada kejadian kemarin cerita. Jadi ada beberapa guru yang di daerah tadi itu pelosok tadi, dia telat nginput
kan kita nginput apa namanya kayak tugas segala macam, itu sampai ditanya-tanyain sama dosennya. Akhirnya dia nggak nginput, otomatis ngulang, nggak lulus. Karena kan harus diinput kayak video pembelajaran, yang bikin video pembelajaran terkendala akses internet segala macam. Itu ada 3 orang sampai 4 orang tuh, kasihan bu. Kasihan tuh yang kayak gitu tuh, maksudnya jadi terhambat komunikasinya, jaringan internet itu di daerah banyak banget. Ayo Pak Presiden dibantu ini, pahlawan tanpa tanda jasanya Pak Presiden. Tukin Tukinnya gimana? Tukin itu pegawai negeri sipil pak. Kalau honor paling kita kalau Jakarta dapat dana hibah, alhamdulillah dari Pemprov DKI. Itu per apa tuh? Per bulan? Per bulan tapi dirapel 6 bulan sekali cair. 6 bulan sekali cair. Iya, itu tendik dapat, tapi nggak semua. Nggak semua tendik karena kan tergantung anggaran. Tendik itu apa? Tenaga pendidik, kayak guru, TU itu dapat. Nah, perangkatnya lah mereka dapat. Itu. Terus kalau dari negara yang tadi sertifikasi. Tapi kan kalau negara nggak semuanya. Dia harus menjalani proses itu dulu, lulus baru bisa. Tapi sertifikasi itu maksudnya nggak harus guru PNS aja kan, guru swasta? Iya, swasta bisa. Iya kan, bisa kan. Tadi kembali yang program pemerintah kan mau dibantu uang 2 juta per bulannya melalui jalur itu. Gitu. Ya, karena, sertifikasi. Iya, maksudnya yang di pelosok-pelosok kan ada yang gajinya katanya sebulan cuma 50.000, 200, 150.000, 50.000 bro, ada bro waktu itu udah 50.000 dirapel lagi. Iya, dan jauh lagi aksesnya. Iya. Bisa 5 kilo, 10 kilo. Merah putih. Pabdes ya. Wah, Di atas gunung. ketawa dia. Ketawa dong. Ya gue ngomong apa sih balik Jadi ke situ ya. Jadi Pabdes. Aduh. Kenapa nggak kepikiran jadi manajer kopi? Iya. Atau BGN. BGN, kepala BGN. Aduh. Ahli serangga lu. Iya. Buset. Hari serangga aja bisa jadi kepala BGN ya. Sulit. Bandel banget itu. Luar biasa ya. Hah? Makanya kalau gue jadi pahlawan gitu, gue acak-acak lagi. Ya, rusak lagi dong sekolahnya. Jangan dong. Oke. Jangan diacak-acak lagi. Nih gimana? Kalau dulu kan ibaratnya kalau kita sekolah nih ya. Nah, ketika guru yang menurut kita, ini gurunya boring nih, Iya, bosen nih, benar. males nih pelajarannya. Metode pengajaran. Nah, lu buat mengantisipasi image itu di anak-anak murid TV gimana? Iya, makanya kan tadi gue jelasin di awal ya. Bedanya Gen Z, Gen Alpha dan Milenial zaman kita, kalau anak sekarang itu bener-bener harus kita punya metode yang kreatif, jangan hanya ngomong aja, metode ceramah, kita selipkan dengan presentasi, praktek. Nah tadi karena gue concern di bahasa Indonesia ya, gue mau ngubah paradigma belajar bahasa Indonesia tuh. Kalau zaman kita belajar waktu SMA, kita kan banyak sudah nyatet ya, ngerjain soal, bener kan, jarang presentasi segala macam. Nah sekarang gue ubah. Jadi sekelas anak SMP kelas 8-9 aja itu gue ajarin presentasi sendiri dia tanpa ngeliat teks. Kayak kuliah. Iya kayak kuliah. Gue terapkan kayak gitu supaya dia terbiasa. Iya. Belajar public speaking. Itu mereka pas bagus-bagus. kerja baru belajar public speaking, baru belajar presentasi. Di kuliah, di kerja tuh baru. Sekarang kalau SMA udah begitu mah udah siap banget sebenarnya kan. Harusnya. Apalagi di zaman sekarang memang ngebantu. Maksudnya bikin presentasi itu sekarang udah mudah. Iya. Nggak harus mentah dari PowerPoint gitu Dari kan. AI bisa juga. Sekarang pakai ChatGPT. AI semua segala macam itu sangat membantu. Bahkan ada yang jadi direktur karena ChatGPT ada. Ini apa sih? Ngomong apa sih? Mulut kamu ini tadi ya. Ini Ada di Konoha ada karena dia jago bikin prom gitu kan. Kamu jangan ketawa kamu. Semua berkat ChatGPT ya. woi ngakak woi. Oke, berarti eksplorasi anak-anak murid sekarang suka lah ya. Apalagi kalau emang udah maksudnya udah disiapkan dari sekarang gitu, public speaking, terus emang presentasi. Karena itu emang harus punya skill tuh. Betul. Skill dan pengalaman itu. Kayak lu tuh. Nggak ngerasain kerja yang presentasi. Nggak bisa ngomong lo di depan forum umum. Yakin gua. Ya dia berani ngomong mah di sini doang. Di depan banyak orang buset gelegep lu. Dicengin dulu. Karena kita nggak maksudnya. Emang kuliah gua nggak presentasi. Emang kelar. Yang penting kan gua udah kuliah kan gitu. Bener. Iya. Yang penting udah kuliah ya. Bener. Yang penting itu ilmunya udah dapet. Udah. Tapi
mundur aja dia. Kita ngerasain dulu emang nggak pernah disiapkan untuk Betul. Terus sekarang kerjaan mau nggak mau kita harus seperti itu. Iya. Gimana nih kita mulainya? Gimana cara percaya diri ngomong di depan publik kan? Betul. Apalagi kalau di atas orang-orang yang hierarki. Iya. Kalau kita bekerja itu ada manajemen, ada BOD, Betul. apa ada pihak luar. Iya. Nah itu Udah pressure-nya tuh pakai banget. Itu udah gua punya, tapi ijazah doang yang gua punya. Gimana dong? Mau ngomong ijazah saya lu? bikin pramuka. Asli. Kalau di pramuka asli. Jadi ngomong ijazah nih. Bagusnya lu nggak bikin, bagus. Ijazah digunakan tuh asli kan, Mi? Asli itu. Aman. Banyak-banyakin aja ya. Udah. Aman itu. Aman ya. Aman itu. Oke. Kalau jasa pramuka bisa capres. Presiden Si itu. bisa. Ya, Terusin. Mali. Oke, pokoknya kan udah ketangkep tuh ya. Maksudnya memang sekeren itu lah. Nggak tahu. Bukan saya. Capek. Jadi oke lah untuk sekarang mewaspadai citra atau image guru yang ngeboringin lah. Betul. Berarti memang ada tren yang dirubah sama Lutfi dengan cara mengajarnya. Betul. Metode Pembelajaran, Atau, interaksi. ya. Betul. Jadi mengikuti zaman lah. Betul, begitu zaman. Wajib itu untuk zaman. Betul. Berarti kan memang sekarang sekeren itu ya. Iya. Set, dulu kita kayaknya nyalain komputernya udah keren banget. Iya. Kita tuh bisa komputer belakang, Pi. Iya, Bisa pakai paste ya. Senang banget ya. Buset. Bisa save as udah. Iya, saya paste udah Orang belajar ketik gue main point blank. Oke, Facebook. Beda. Ke Facebook. Sekarang masih ada nggak sih? Friendster ya. Soliter masih nggak? Udah nggak ada. Ya oke lah. Emang dulu ada 1-2 orang lah yang jago di bidang itu ya. Menurut kita itu udah keren banget. Udah Nah bagus sekarang udah menjadi standarisasi Iya. ternyata gitu kan. Karena kan keharusan ya dunia pekerjaan. Mau nggak mau kalau nggak gitu lu ketinggalan Betul, zaman. ketinggalan zaman. Betul. Maksudnya zaman udah ketinggalan Iya. ya secara karir bisa jadi Betul. terancam juga. Makanya nggak heran ya sekarang setiap ada demo mahasiswa gitu ya. Iya betul. Ketika menyampaikan pendapatnya itu, wah isinya daging. Iya. Karena Kritis memang ya. ternyata dipersiapkan untuk Iya. public speakingnya, presentasinya. Gue tahu lu mau ngomong apa. Jadi nggak hanya sekedar orasi, betul nggak? Gue tahu lu mau ngomong apa. Ditahan. Nggak, gue tahu. Dia ketawanya pas lu ngomong ini isinya daging. Gue tahu dia mau ngecengin tuh. Isinya Ini daging. daging semua nih. Isinya tetelan kalau dia ngomong. Tetelan lu. Jadi memang jadi memang sekeren itu sekarang Bi ya. Maksudnya metode pembelajarannya aja Pembelajarannya. sudah beda generasi lah ya. Betul. Alhamdulillah Beda zaman. sekarang. Beda zaman. Tapi musola itu kan udah Oh, iya. nggak ada kan ya? Musola itu udah nggak ada, udah jadi lahan parkir sekarang. Jadi lahan parkir kan? Berarti musola udah nggak ada. Musola ada di gedung baru, gitu, lantai 2 kan udah Ada renovasi. juga nggak pernah lu pakai sholat situ dulu. Tidur dong ya. Renovasi. Yang tuh? lantai 2 itu yang sebelah mana sekarang? Lantai 2 kan dulu gedung SMA, yaitu di dak atas itu. Enggak, Nah maksudnya masuknya yang itu bagian dalam ya? studio. Studio. Depan studio ada tangga ke atas. Dulu kan studio tetap situ. Itu Studio kan tetap lab situ. ini dulu dong, lab apa? Apa tuh? Gudang dulu itu. Gudang tapi terakhir dipakai buat naro buku-buku apa sih Bang? Iya, perpustakaan. Perpus, ya kan? Di atas itu. Oh sekarang jadi musola. itu. Musola. Jadi musola di atas, sampingnya perpus. Kan perpus yang sebelum di atas itu kan yang di pojok tuh. Iya. Yang buat kita tempat nongkrong godain anak yatim kalau lewat. Oh, pagi-pagi ya. Yoi. Ngabsen anak yatim. Catcalling tuh kan Catcalling, bahasanya. iya. Sekarang bahasanya ada aja catcalling. Calling ya. Dulu mah digituin. Godain. Nah, sekarang kita gituin ini video lah begini. Iya, viral. Viral lah. Iya. Oke. Betina. Berarti Bunda Kandung, maksudnya terkhusus Bunda Kandung nih SMA kita tercinta ya. Berarti memang harus kita kasih applause lah sekarang ya kan. Image-nya tuh udah benar-benar berubah teman-teman. Semakin baik, insya Allah semakin baik. Iya. Ya Allah. Gue bangga
sekolah di Bunda Kandung. Sekarang ya kalau kita sebagai alumnus nih ya, maksudnya sebagai Alumni universitas sama. ya alumni Bunda Kandung, gua alumnus, lu nggak alumnus kan? Ya maksudnya kita bisa mungkin merepresentasikan di khalayak ramai ini maksudnya. Di kegiatan-kegiatan kita di luar. Jadi sebisa mungkin kalau memang promosiin. Itu tugas-tugas kita sebagai alumni tuh sekarang. Jadi dengan kita alumni Bunda Kandung tuh kita bangga gitu. Yes. Dulu SMA di mana, Mas? Bunda Kandung. SMA Bunda Kandung ya. Orang apa? Iya, disangka orang Padang. Iya. Bukan? Satu siswa kami berapa, Bi? Bisa diatur itu. Yang penting target dulu aja. Tapi sekarang berapa siswa sih campuran tahun ini SMA ya, satu gedungnya? Tahun ini untuk kelas 10-nya agak menurun sedikit ya. Totalnya itu 170-an. Berapa kelas? Kalau SMA-nya 4, SMP-nya 2. Biasanya kita di angka 200-an. Oh, biasanya yang kedua. Kayak kemarin kan kita baru meluluskan SMA 156, SMP-nya 91. Kemarin kita wisuda pakai di UNAS Pelepasan. Kita pakai. Tapi sekarang menurun. betul. Ya biasanya 200 sekarang Iya, menurun sedikit lah. Tapi masih lumayan 170-an ya. 170-an. Oke. Kalau STM gue nggak pernah dengar lagi. Kalau STM kemarin dia di 100 masih settle, masih stabil. Kadang kan dia buka jurusan baru juga. Betul. Buka DKV, desain komunikasi visual. Jadi nggak menyasar laki aja, perempuannya juga banyak juga yang bisa. Sekarang udah ada ceweknya. Ada ceweknya ada. Kalau dulu kan identik laki-laki ya. Betul. STMBK gitu. Sekarang Ada perempuan pun tomboy pasti. iya. Kalau sekarang mah. Oke. Nah, berarti sekarang lu kalau punya saudara, ponakan, sekolah di Iya, Bunda Kandung. sekolah di Bunda Kandung. SMP, SMA. Jangan ragu. Bu-ibu, bapak-bapak, cangcing nggak babe. Ini dia kenapa sih? Kenapa apa sih? Kebanyakan makan ya bro? Kagak. Karena gue excited. Iya. Bangga lah lu punya temen yang sekarang jadi guru. Yang bahkan lu aja nggak kepikiran jadi guru kan? Gue yakin Lutfi juga nggak kepikiran. Betul. Ya, Nggak terbayangkan. Dari sekolah, kuliah nggak terbayangkan. karena udah sempat kerja di tempat-tempat lain dulu. Iya, swasta. Nah, tiba-tiba jadi guru. Guru sekolah sendiri lah. Iya, gimana? Kayak kesannya nggak ini cashback gitu. Iya, bener flashback bener banget bener. Flashback tuh. Cashback. Dulu, cashback. Udah bayaran dulu sekolah. Iya. Sekarang dapat bayaran. Dulu bayaran, sekarang dapat bayaran. Nge-flashback juga. Flashback juga ya. Mentang-mentang pengusaha, duit mulu yang dipikirin. Iya, enggak. Money oriented mungkin. Money oriented bener-bener. Karena kan guru kita kan Mamius. Mamius kan orang Padang. Ya dari situ ada darah-darahnya dikit. Dari Sumatera melekat deh. Iya. Tapi dia lebih ke Madura sih. Ke Madura deh, Mas. Iya. Pertanyaan terakhir, Bi. Iya. Menurut lo ya, ancaman apa sih buat generasi zaman sekarang nih maksudnya? Dari Mungkin dari culture generasi sekarang lah. Apa ya? Kalau kita kan dulu positifnya tadi tuh tawuran, ini kan ancamannya, terus ya mudah lah untuk menyelakai siswa lain gitu dulu. Iya. Sekarang ancamannya apa, Bi? Kalau ancaman lebih Maksudnya yang ini yang mengefek ke generasi zaman sekarang ya. sebenarnya lebih bijak menggunakan media sosial aja sih. Itu yang agak susah sih. Karena kan sekarang nggak bisa kontrol. Iya, fungsi kontrolnya tuh susah. Kan tiba-tiba video upload Takutnya lagi memang ada yang tidak sesuai konteks, ada videonya beredar, ya kan? efek Betul. negatif. Efeknya nanti Efek negatif, kemana-mana benar. gitu. Makanya harus benar-benar disortir banget sih itu masalah itu. Karena kan wah nih dibilang anak Bunda Kandung padahal belum tentu juga kan. Itu biasa udah sampai ke media sosial agak repot juga tuh. Kayak baru kemarin nih 1 atau 2 hari lalu kan ada yang video viral itu di tawuran yang di Westcap ya. komennya BK aja semua. Iya. Padahal zaman dulu Enggak, baru 2 hari kemarin. Baru. di Westcap tuh. Di Iya, Westcap. Westcap. Cuma kalau gue lihat Seragamnya. seragamnya emang putih abu-abu. Putih abu-abu. Tapi udah nggak Bunda Kandung banget sekarang nih gitu. Tapi padahal sekolah lain Kayaknya sekolah lain. Cuma komennya pasti wah. Udah, iya. Kan Bunda Kandung. udah dijat. Citranya tuh udah Kandung kayak gitu. Padahal gue sendiri yang alumni itu ngelihat
videonya. Ini bukan Bunda Kandung nih. Ini udah bukan Bunda Kandung nih. Bunda Kandung udah bagus banget. Karena kita tahu Bunda Kandung sekarang nggak seperti itu. Jadi yang komen-komen tuh hati-hati. Nggak bisa. Kameramen hati. Hati-hati ketemu Ujep. Dicuci lu tuh. Sampai bersih lu dicuci. Nggak bisa. Oke sih, terima kasih waktunya. Terima kasih udah mampir. Terima kasih banyak. Ada sedikit hadiah. Terima kasih nih. So many. Sukses terus podcastnya dan menginspiratif. Luar biasa. Kalau bisa SMA Bunda Kandung, SMP bikin podcast buat Siap. masukan Ya, ini. kita siapa juga tahu. sudah buat, cuman baru konsen ke konten dulu. Nanti konten beres kita Boleh akan nanti. buat podcast. Nanti kita bantu dari segi apa ya bro ya. Siap, Ya, siap. kita bantu. Pokoknya kita sebagai alumni apa yang kita bisa bantu. Siap. Kita bantu. Kita bantu. Gitu. Oke. Oke. Buat guru-guru semuanya, Pak Madari, Mamitin, Bu Yeti, masih ada semua kan I ya? love you, Mamitin. Bagus Ilman. Pak Agus, Pak Ujep Pak, ini Pak. Pukulin aja, Pak. Pukulin aja Pak. Pak wali kelas. Pak Madari semuanya. Terima kasih. Nanti terima kasih. Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Makasih banget nih ya. Sama-sama. Oke, Siap. pahlawan tanpa tanda jasa guru, Pak Presiden semuanya, tolong Enggak, dibantu. Pak Presiden enggak dulu. Kenapa enggak? Enggak dulu, udah rutin. Dibantu ini profesi guru karena Ya. guru itu penting buat bangsa. Nah, Oke? itu penting. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.